Damayanti, Shalom. Apa kabar kita semua hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ibadah sekolah minggu Jemaat Kemimbatan Yang Maha Kira Timur akan dipimpin sebentar untuk anak-anak Esther, Engku Penatua Jekli Pelenkahu, dan anak-anak Abraham Enci Irena Holung Montelalu. Nah, untuk itu Enci ajak kita semua bangkit berdiri. Yang masih duduk di tempat duduk di rumah masing-masing, mari terus semua bangkit berdiri. Torang akan memuji nama Tuhan. Yang pertama, torang akan nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Masih dengan semangat, masih dengan tepuk tangan, torang angkat satu pujian lagi dari Terbit Matahari. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeah. Nah pada saat ini masih semangat tuh orang sama, masih pagi-pagi, orang lagi masih memuji nama Tuhan. Nah untuk itu mari kita angkat satu pujian yang berkata Baking Sanang Pak Tuhan. Baking Sanang baik-baik ya, dengan orang gerakan baik-baik. Hai teman-teman, jalalala, mari kita orang menyanyi. Puji Tuhan, jalalala, puji-puji nama Tuhan. Di tangannya geng dia orang semua. Yang ada yang beda di matanya. Satu, dua, goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, torang semua. Goyang, goyang, rame-rame. Satu, dua, goyang ke muka, tiga, empat, goyang ke belakang, torang semua. Goyang, Baking Sanang Pak Tuhan. Masih dengan semangat, torang nyanyi lagu Cuip Cuip Pam Pam Pam. Masih ingat tuh torang semua? Ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip
saat ini orang akan membuka ibadah kita, ibadah sekolah minggu Jemaat Kami Betania Manggarai Timur. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas cinta dan kasih sayang Tuhan, sehingga kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Kami Betania, dapat terkumpul pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir, agar supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita masih memuji Tuhan dan kita angkat satu pujian, Bila Iblis Menggodaku. Saat ini mari orang siapkan hati agar supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Engku Penatua Jekli dan Enci Irena. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Selamat pagi, shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan serta orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu beribadah di pagi hari ini. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Dan diundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan kami hendak membaca serta mendengarkan cerita Alkitab. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau mau berikan konsentrasi yang penuh, kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengarkan itu Tuhan, boleh tertanam dalam hati pikiran kami, boleh kami laksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, beri juga dia Roh Kudus-Mu, agar dia boleh mewartakan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, semua sudah siap dengan Alkitab toh? Nah, saat ini, pagi hari ini, kita membaca lagi Alkitab dalam Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Jadi sekali lagi dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengan perikop Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimnya itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Sebelum Cik melanjutkan bercerita, kita akan lihat video yang sudah dipersiapkan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya.
Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi dalam torang udah menyanyi puji-pujian, ada kata orang ada dengar alat musik yang udah mengiringi torang puji-pujian tadi pagi. Nah, tentu ada toh, semua dapat dengar. Nah, apa nama alat musik yang torang udah dengar tadi? Iya, benar. Torang tadi diiringi oleh alat musik petik, yaitu gitar. Nah, tentunya di rumah adik-adik mungkin banyak yang memiliki alat musik. Nah, apa saja alat musik yang ada di rumah? Nah, ada yang punya piano, toh, ada yang punya gitar juga. Apa lagi? Suling. Apa lagi, Kang? Oh iya, ada yang punya keyboard. Nah, tentu alat musik ini kalau ada di rumah berarti ada yang bisa memainkannya. Nah, sungguh sangat menyenangkan kalau torang semua tahu atau bisa memainkan alat musik tersebut. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak yang pandai memainkan alat musik. Dan alat musik ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bangsa Israel setelah mereka menduduki tanah perjanjian, mereka sudah sampai di tanah perjanjian, keadaan mereka masih kacau, masih belum ada hukum, bahkan belum ada raja. Dan mereka diperhadapkan oleh bangsa Filistin yang gemar sekali berperang dan menyerang mereka. Nah, hal ini membuat mereka, umat Israel ini, terus memohon kepada Tuhan supaya mereka diberikan seorang pemimpin atau seorang raja. Nah, akhirnya Tuhan berkenan, Tuhan memberikan seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, siapa tahu raja pertama bangsa Israel? Siapa? Nah, iya benar, Raja Saul, anak Kis, orang dari suku Benyamin. Dialah yang menjadi raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Nah, dalam pemerintahan Raja Saul ini, Tuhan sudah janjikan kepada dia roh Tuhan. Jadi pada waktu dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan mengaruniakan roh Tuhan dalam diri Raja Saul, sehingga apa yang dikerjakan selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Makanya waktu dipilih, Tuhan sudah bilang kepada Raja Saul, saya memilih kamu, tetapi kamu harus memerintah dengan mengandalkan Tuhan. Memerintah yang merupakan adalah wakil Tuhan. Nah, jadi Tuhan mengaruniakan roh Tuhan kepada Raja Saul. Nah, tetapi adik-adik yang diberkati Tuhan, sungguh sangat disayangkan sekali, Raja Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Nah, akibat dari dia melanggar perintah Tuhan, maka roh Tuhan keluar dari dalam diri Raja Saul. Dan kalau roh Tuhan sudah keluar dari dalam diri Raja Saul, maka yang masuk adalah roh jahat yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, roh jahat ini sangat mengganggu Raja Saul. Setiap roh jahat ini datang pada Raja Saul, dia menjadi kacau, dia menjadi tidak tentram, marah-marah, dia suka dalam hidupnya tidak tenang, karena yang ada dalam dirinya adalah roh jahat. Nah, hamba-hamba dari Raja Saul ini bilang kepada Raja Saul, ini roh jahat yang didatangkan Tuhan sungguh mengganggu engkau. Coba suruh hamba-hambamu ini dia supaya mencari seseorang yang pandai main kecapi. Karena setiap kali orang main kecapi, maka Raja Saul menjadi lega dan nyaman. Dan roh jahat itu keluar dari Raja Saul. Nah,
Raja Saul berpikir sebentar. Oh iya, nanti kita suruh orang untuk mencari yang jago bermain kecapi. Nah, dia bilang pada hamba, baiklah, carilah bagiku dan bawalah padaku seorang yang pandai bermain kecapi. Nah, ini hamba ini dia dapat ingat. Dia ingat seorang anak laki-laki Isai yang bernama Daud. Anak dia bilang, kita ingat ada seorang anak laki-laki Isai yang bernama Daud. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang berani, elok perawakannya, pandai bicara, dan Tuhan menyertai dia. Nah, Raja Saul bilang, baiklah kalau begitu, bawalah Daud kepadaku. Nah, mereka pergi kepada Bapak Isai dan menyampaikan pesan dari Raja Daud bahwa Daud dimintakan oleh Saul untuk datang menghadap Raja Saul. Nah, Bapak Isai mempersiapkan bekal, dia membawa keledai, di keledai sudah ada persiapan roti, anggur, anak kambing untuk dipersembahkan kepada Raja Saul. Nah, demikianlah jadi Daud membawa persembahan itu semua kepada Raja Saul, ke istana Raja Saul. Nah, Raja Saul sangat menyayangi Daud. Bahkan dia diangkat menjadi pelayan Raja Saul. Dan Daud juga diangkat menjadi pembawa senjata Raja Saul. Nah, dan dia bilang kepada hambanya, bilanglah kepada Bapak Isai supaya Daud boleh tinggal di istana bersama-sama dengan dia. Nah, dan setiap kali roh jahat yang daripada Tuhan masuk kepada Raja Saul, maka Daud memainkan kecapi, diambil kecapi dan memainkannya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, adik-adik bisa lihat. Jadi setiap roh jahat yang daripada Tuhan masuk ke dalam diri Raja Saul, ini Daud mengambil kecapi dan memainkannya, sehingga ini Raja Saul menjadi tenang dan lega. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini kecapi yang dimainkan oleh Daud. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita masih bercerita tentang talenta. Sama seperti minggu lalu toh, orang berbicara tentang talenta dalam bentuk harta atau uang, Kang. Nah, untuk hari ini orang bercerita tentang talenta yaitu bakat yang dimiliki oleh Daud. Nah, Daud dikaruniai bakat atau kemampuan bermain musik yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan bagi Daud. Dengan petikan kecapinya, dia mampu membuat Raja Saul merasa aman, nyaman, dan lega karena petikan kecapi dari Daud. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang di sini di Manado atau orang di sini mungkin orang kurang populer, Kang, kurang kenal dengan kecapi. Karena kebanyakan untuk alat musik petik yang orang biasa dengar, orang biasa pakai adalah gitar. Tuh, sama dengan tadi orang diiringi oleh Jekli pakai gitar. Nah, sungguh sangat menyenangkan sekali toh, orang boleh beribadah, orang dengar musik dengan petikan gitar dari Jekli. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan telah mengaruniakan orang bakat dan kemampuan tentunya yang berbeda-beda. Nah, kalau Jekli jago main gitar, Denis jago main keyboard. Dan juga buat adik-adik sekalian tentunya banyak yang tahu main musik. Nah, semua talenta bakat itu dia dianugerahkan Tuhan supaya orang boleh mau kembangkan itu dia. Nah, dan orang bisa lihat seperti Daud. Bakat talenta yang dimiliki oleh Daud dipergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Daud tetap rendah hati. Daud tidak menyombongkan diri walaupun dia sudah pergi menghadap raja untuk memain kecapi, untuk menunjukkan kemampuan bermain kecapi dia. Dia tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Toh dia nyenyak bilang, kita jago, kita pernah pergi di Paraja, menghadap raja bermain kecapi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun orang anak-anak, tapi tentunya orang sudah memiliki bakat dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Walaupun masih belajar bermain gitar atau main pianika, suling, tetapi orang menjadikan bakat itu untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Orang bisa memperdengarkan kemampuan yang ada pada orang kepada orang lain, sehingga orang lain bisa terhibur. Nah, itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita tetap rendah hati, tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita, karena semua yang ada pada kita, bakat talenta yang ada pada kita itu adalah karunia Tuhan bagi kita. Makanya tidak boleh ada kesombongan dalam diri kita. Tuhan memberkati firman-Nya pagi hari ini. Untuk ayat hafalan kita akan bersama-sama dengan Ku Jekli. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menghafal ayat hafalan bersama dengan gerakan. Jadi untuk minta adik-adik semua bangkit berdiri, orang akan menghafal ayat hafalan yang ada di pembacaan kita pada saat ini. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ini, ayat 23b. Jadi pada saat ini kita akan menghafal dan menggunakan gerakan. DP gerakan nanti untuk saya contohkan, nanti adik-adik mungkin akan ikuti dan nanti dibantu oleh orang tua untuk menghafal lebih lanjutnya lagi di rumah adik-adik masing-masing tentunya. 1 Samuel 16 ayat 23b yang berbunyi, dan setiap kali DP gerakan, kedua tangan direntangkan, kemudian digerak-gerakan, dan setiap kali roh yang daripada Allah itu, kedua tangan diangkat. Jadi, dan setiap kali roh yang daripada Allah itu, kedua tangan diangkat, hingga pada Saul, kedua tangan ditaruh di pundak. Daud mengambil kecapi, adik-adik mengambil sesuatu, apapun itu, jadi contoh cuma ambil begini, dan memainkannya, mau DP cara bermain gitar, atau main kecapi. Kalau main kecapi dia begini DP cara bermain. Jadi terserah pada adik DP gerakan, mau main kecapi, mau main gitar, atau mau main piano, atau mau main apapun itu, alat musik apapun, terserah pada adik. Jadi seperti itu. Jadi untuk ulangi, dan setiap kali tangan direntangkan dan digoyang, roh yang daripada Allah itu, kedua tangan diangkat hingga pada Saul, taruh di pundak. Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Kalau dicontoh di sinode, mau main gitar. Kalau adik-adik suka main kecapi boleh, mau main suling boleh, atau mau main piano juga boleh, terserah pada adik. Jadi kalau engkau main gitar juga, karena engkau biasa main gitar. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 16 ayat 23b. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Satu kali lagi, 1 Samuel pasal 16 ayat 23b. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Satu kali lagi terakhir, 1 Samuel pasal 16 ayat 23b. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Ya, nanti adik-adik hafal bersama dengan orang tua. Kalau belum hafal sekarang, nanti orang belajar bersama-sama orang tua, mungkin oma, opa, papa, mama, atau kakak, atau bersama-sama dengan adik-adik juga,
untuk orang belajar ini ayat hafalan dengan beserta gerakannya. Demikian ayat hafalan dan gerakan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Diundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari adik-adik kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi lagu DIAKONIA. Persembahan, dan untuk itu kita akan berdoa penutup, dan doa penutup ini akan dibawakan oleh Engku Jekli dan Encik Irena. Dan untuk itu kita angkat satu pujian, Tuhanku Satu. Saat ini kita akan masuk pada doa penutup. Bagaimana dengan sikap berdoa kita? Semua duduk manis, kunci tangan, dan ada yang bercerita, baku kore. Nah, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi hadir bersama-sama lewat satu persekutuan ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makirat Timur bersama dengan orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang ada. Bapa dalam surga, tadi kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Engkau mau berkati kami Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami. Apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, boleh tertanam dalam hati pikiran kami, boleh kami laksanakan itu dalam kehidupan kami. Terutama ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mempergunakan setiap talenta bakat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami selalu rendah hati dan tidak menyombongkan diri untuk apa yang sudah Tuhan berikan, bakat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kau mau berkati itu, biarlah boleh terpakai untuk menopang pelayanan-Mu di Komisi Pelayanan Anak, bahkan di mana saja persembahan ini bisa dijangkau. Bapa dalam surga, berdoa bagi kami semua di pagi hari ini. Engkau mau berkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makirat Timur, dalam setiap langkah kehidupan kami, apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, bahkan di minggu yang berjalan ini, bahkan sampai di mana Tuhan berkenan bagi kami. Tuhan mau melihat semua kami Tuhan, dalam keterbatasan yang ada pada kami tetap berada di rumah Tuhan, kami tetap belajar, beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi semua itu tidak mengurangi akan iman, percaya, dan harap kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berilah kami kesehatan, kepintaran, agar kami boleh terus memuliakan Tuhan, terus memuji dan membesarkan nama Tuhan,
lewat setiap kegiatan apapun yang kami kerjakan sehari-hari. Berkati juga orang tua kami Tuhan, yang selalu menopang kami, membantu kami, memotivasi kami semua Tuhan. Biarlah diberi sehat dan kuat, hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga mereka boleh membimbing kami, merawat dan menjaga kami, penuh dengan sukacita iman. Dan biarlah diberi kesabaran bagi orang tua kami Tuhan, dalam menghadapi anak-anak sekolah minggu, dalam menghadapi setiap tingkah laku, perbuatan dari kami semua. Bapa dalam surga, berkati guru-guru sekolah minggu Jemaat Gembala Betania Immaculate Timur, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, berkati setiap rencana cita-cita kami ke depan, bahkan untuk semua program-program yang kami sudah programkan, Engkau mau berkati semua itu Tuhan. Biarlah semua kami laksanakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkati bangsa dan negara kami. Berkati apa yang sudah menjadi program dari pemerintah kami dalam memberantas wabah corona ini. Kau mau berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan di lingkungan 3 Makerat Timur. Kau berkati upaya pemerintah ini Tuhan, beri mereka sehat, hikmat, kebijaksanaan, semua boleh terlaksana dengan segala baik. Dan kami pun masyarakat terus diberi hikmat bijaksana, kami boleh mematuhi apa yang sudah menjadi peraturan, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Bapa dalam surga, berkati Jemaat Gembala Betania Immaculate Timur, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Bu Pendeta Leonora Pardede Gontung STH, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada, pelayan khusus, Badan Pekerja, BPPJ, Kostor, pegawai gereja, bahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani Jemaat Gembala Betania Immaculate Timur. Berkati kami semua sehat dan kuat, sukacita melayani Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, keseluruhan kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah kami terus dipermuliakan, terus kami dibaharui oleh Tuhan, sehingga kami terus masih layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, kami bawa kepadamu hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, adik-adik, pada saat ini sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, torang menyanyi dulu lagu 1 ataupun 2 lagu, torang menyanyi pakai gerakan. Ya, yang pertama, biarpun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan semua. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita sambung menyanyi dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari angkasa, lebih dalam dari samudra, lebih luas
ini kita akan menerima berkat Tuhan. Dan dengan sikap berdoa adik-adik, kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu Jemaat Pembinaan Makere Timur telah selesai. Dan Encik mau sampaikan lagi kepada adik-adik, tetap berdiam di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Dan habis itu jangan lupa belajar orang semua, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Nah, agar supaya orang terhindar dari COVID-19. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, shalom.